Bab 4. Menjadi wirausahawan kreatif. A. Pilihan karir dalam hidup. Menjadi seorang entrepreneur bergantung pada pola pikir seseorang. Menjadi seorang wirausahawan adalah menjadi sosok yang sangat penting. Karena wirausahawan memberikan efek yang sangat penting bagi perekonomian suatu negara. Ada beberapa alasan mengapa seseorang tidak mau memilih untuk berwirausaha. Salah satunya adalah yang pertama, tidak berani menentang risiko. Sebagian besar manusia takut untuk mengambil risiko dalam hidup mereka. Karena menjadi seorang wirausahawan adalah mereka yang sukses menjadikan risiko menjadi peluang dalam berusaha. Kedua, tidak memiliki modal. Beberapa manusia selalu terjebak dengan persepsi bahwa modal selalu berkaitan dengan uang saja. Padahal, beberapa banyak wirausahawan sukses yang awalnya berusaha tanpa sepeser uang pun. Yang ketiga, tidak mempunyai bakat dan kemampuan berwirausaha. Alasan yang diungkapkan oleh mereka yang tidak mau berwirausaha adalah dikarenakan mereka tidak mempunyai bakat dalam berwirausaha. Keempat, tidak mempunyai ilmu untuk mengelola keuangan usaha. Tidak mempunyai kemampuan yang baik dalam mengelola keuangan usaha merupakan satu hal yang biasa. Karena latar belakang wirausahawan sukses bukanlah mereka yang harus piawai dalam mengelola keuangan usaha. B. Mencari ide dan menggali kreativitas. Penggalian kreativitas bisa dilakukan dengan berbagai cara berikut. Di antaranya, 1. Kreativitas adalah pembiasaan. 2. Kreativitas yang matang hasil continuous improvement. 3. Kreativitas adalah pemanfaatan teknologi dengan baik. 4. Kreativitas adalah penciptaan produk atau jasa yang unik. 5. Kreativitas adalah salah satu pengalihan risiko. 6. Kreativitas merupakan salah satu pengganti. 7. Kreativitas bisa digali dengan diskusi, interaksi, dan brainstorming. Kedelapan, kreativitas membutuhkan objek, maka haruslah menjelajah. Dan yang terakhir adalah ide dan gagasan tentang kreativitas harus dicatat dengan baik. C. Menjunjung tinggi inovasi. Dalam berwirausaha, kreativitas dan inovasi merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kreativitas dan inovasi merupakan nyawa sebuah usaha, karena dengan kreativitas dan inovasi, sebuah usaha akan bisa berkembang dengan baik. Inovasi adalah kunci bagi pengembangan setiap usaha kecil, pengembangan bisnis, pengembangan perusahaan, pengembangan wilayah regional dan wilayah internasional, dan pengembangan sebuah negara. Entrepreneur yang inovasi juga mampu menggunakan sumber daya dengan sangat efisien. Inovasi itu dimulai dari proses untuk mendengar, melihat, memahami pendapat orang lain, dan bereksperimen untuk melakukan perhitungan dengan cermat tentang produk dan jasa yang akan dihasilkan. Untuk menghadapi persaingan dari sebuah usaha, maka diperlukan suatu kondisi di mana seseorang itu haruslah bekerja secara cerdas atau smart work, dan bekerja secara keras atau hard work. D. Penghambat dan pendorong kreativitas. Carol Kinsey Goldman dalam bukunya yang berjudul Creativity in Business yang dikutip oleh Renal Casali tahun 2010 menyebutkan bahwa penghambat kreativitas adalah sikap negatif yang dimiliki oleh seseorang. Ketika wirausahawan memiliki sikap yang negatif, maka ia akan sulit untuk menerima saran, ide,
perbaikan, dan hal-hal positif dari orang lain. E. Hambatan-hambatan kreativitas. Menurut Reinald Casali, kesalahan beberapa sarjana dalam berkarir adalah ketidaktahuan dan keengganan mereka dalam menggali dan memahami keunikan diri mereka sendiri, serta ketidakmampuan dalam mengatasi hambatan dalam berkreasi. James L. Adams, dalam bukunya yang berjudul Conceptual Blockbusting tahun 1986, dalam Reinald Casali tahun 2010, mengidentifikasi hambatan kreativitas tersebut dalam bentuk klasifikasi sebagai berikut. F. 5 force models dalam sebuah usaha. Ada 5 kekuatan yang menjadi ujung tombak lahir, berdiri, dan bertahannya usaha yang dibangun oleh seorang wirausahawan. Kelima variabel ini adalah ancaman dari pendatang baru, tekanan dari produk substitusi, daya tawar penyuplai, daya tawar pembeli, dan intensitas persaingan di antara kompetitor yang ada. 1. Ancaman pendatang baru atau threat of entry. Yang kedua, daya tawar penyuplai atau bargaining power of supplier. Yang ketiga, ada daya tawar pembeli, yaitu bargaining power of buyer. Yang keempat, ancaman substitusi atau threat of substitute. Dan yang terakhir, persaingan dengan kompetitor.